Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang copywriting. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang strategi konten. Kemudian yang sebelumnya juga di pertemuan dengan saya yang ketiga, saya menjelaskan tentang strategi efektif dalam penggunaan sosial media. Kali ini saya akan menjelaskan tentang copywriting. Copywriting itu apa? Yaitu bagaimana strategi atau seni dalam menulis. Strategi seni dalam menulis bagaimana dapat menyentuh emosional dari konsumen. Copywriting merupakan seni menulis promosi yang menjual. Jadi ketika kita di dalam pemasaran suatu produk, tentu kita akan menuliskan deskriptif atau deskripsi dari produk itu. Selain memberikan informasi, bagaimana kita menuliskan dengan seni, bagaimana kita membuat tulisan itu semenarik mungkin untuk konsumen. Karena semakin kita membuat tulisan itu menarik, misalkan dari segi informatif, dari segi cerita yang saya jelaskan, kemudian menghibur, otomatis konsumen juga akan membacanya itu senang dan tidak bosan. Kemudian teman-teman atau rekan-rekan semuanya, bahwa copywriting itu yaitu seni ilmu menulis teks yang dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan. Tujuannya apa? Adalah untuk bagaimana mendorong pembaca dalam melakukan tindakan tertentu, ya. Dalam melakukan tindakan seperti apa sih contohnya, Pak, untuk bagaimana dari copywriting itu mendorong konsumen untuk melakukan tindakan tertentu? Contohnya, jangan lupa membeli, gitu ya. Jangan lupa mendaftar, gitu. Nanti ada keterangannya di copywriting itu. Jangan lupa membuat akun. Nah, itu salah satu strategi dalam menuliskan copywriting, ya. Jadi memberikan informasi, setelah itu jangan lupa dikasih tulisan, jangan lupa mendaftar, ya, jangan lupa membeli produk ini masih diskon, gitu. Ya, itu kita tuliskan untuk konsumen semenarik mungkin. Memahami dasar-dasar copywriting tentu sangatlah penting rekan-rekan semuanya, karena dari tulisan kita dalam memasarkan produk, memberikan informasi itu menjadi kunci juga dalam sukses atau tidaknya meraih hati pelanggan itu sendiri. Membuat judul yang menarik tentu dalam copywriting, atau membuat tagline-nya itu, yang pertama membuat misalkan produk untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Produk untuk kuat, gitu misalkan contohnya. Produk untuk apa? Itu harus tagline-nya harus jelas, ya. Jadi berikan tagline ketika menuliskan itu tidak terlalu muluk-muluk atau tidak terlalu panjang, simpel saja, padat tapi jelas, ya. Gunakan judul, elemen pertama, gunakan judul yang menarik untuk pembaca. Kemudian judul yang menarik dan menonjol dapat meningkatkan tingkat klik. Jadi ketika judul menarik itu dapat meningkatkan klik. Ketika kita scroll YouTube misalkan, ya, judulnya adalah strategi jitu meningkatkan pemasaran, itu kan menarik sekali. Nah, kita otomatis meningkatkan klik kita. Konsumen itu ketika orang itu ketika lewat di beranda kita itu pengen ngeklik apa itu isinya, gitu. Akan tapi jangan bohong, ya, jangan bohong. Ketika kita menuliskan strategi jitu, isinya juga pasti strategi jitu. Jangan menuliskan kita strategi jitu, ternyata dalamnya tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna sosial media ataupun calon konsumen kita, sehingga itu informasinya tentu dianggap bohong, ya. Jadi tidak muluk-muluk, tentu apa yang menjadi deskriptif dalam yang kita jelaskan atau dalam konten kita atau dalam produk kita, gunakan judul yang sangat menarik. Gunakan kata-kata yang kuat dan pertanyaan yang menarik perhatian untuk menarik minat pembaca, ya. Jadi gunakan kata-katanya yang simpel tadi, yang menggambarkan bagaimana itu tertarik orang itu ketika membaca itu, ya. Membaca itu meningkatkan tingkat kliknya itu sendiri. Ada beberapa unsur penting rekan-rekan semua dalam copywriting sendiri untuk pemasaran produk.
ini saya berikan contohnya, misalkan judul atau headline yang menarik. Ini contohnya seperti apa sih Pak? Gitu. Temukan kekuatan baru dalam hidup Anda dengan suplemen X gitu misalkan. Jadi misalkan kita lesu, bekerja lesu, aktivitas lesu. Nah ini judulnya kita buat, temukan kekuatan baru atau semangat baru dalam hidup Anda dengan suplemen X. Nah itu kan artinya orang, wih ini berarti ketika saya nanti mengkonsumsi konsumen ini saya akan menemukan hidup baru nih, lebih semangat, tidak ngantukan misalkan. Nah itu judul-judul yang menarik ketika membuat copywriting ya teman-teman. Kemudian ada contoh lagi, identifikasi masalah dan solusi. Misalkan, apa Anda sering merasa lelah? Misalkan, tidak bersemangat dan sulit berkonsentrasi, ya, suplemen X dapat meningkatkan energi dan stamina Anda secara alami. Jadi secara herbal, tidak ada bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Nah itu kan, ini contoh mengidentifikasi masalah dan solusi. Konsumen kita mendapatkan masalah, sulit berkonsentrasi, sering merasa lelah, makanya kita identifikasi, oh masalahnya ini sulit konsentrasi nih konsumen kita, makanya kita identifikasi masalah. Kalau Anda sulit untuk konsentrasi, Anda suka lelah, maka selesaikan dengan suplemen X. Nah itu bagaimana menulis copywriting dan memasarkan tagline-nya itu dengan judul yang menarik. Kemudian manfaat produk yang jelas ya, manfaat produk yang jelas yang ketiga contohnya suplemen X mengandung formula unik yang dapat meningkatkan fokusnya. Jadi dituliskan. Nah, jadi manfaat dari produk kita itu apa? Jelas. Dituliskan manfaatnya apa saja, mengandung bahan-bahan yang herbal, tidak merusak misalkan organ tubuh dan lain sebagainya, memperbaiki pola tidur ya. Ini kan menjelaskan manfaat. Jadi kalau kita insomnia, susah tidur dan lain sebagainya, ketika minum produk itu nanti kita akan mudah untuk beristirahat atau tidur. Nah ini manfaat produk yang jelas. Ini salah satu copywriting. Jadi judul yang jelas, kemudian memberikan identifikasi atau solusi untuk calon konsumen kita, kemudian memanfaatkan produk yang jelas atau memberikan manfaat, deskripsi manfaat dari produk itu sendiri dengan jelas. Kemudian ada testimonial atau bukti sosial media. Jadi sekarang ini konsumen itu kalau mau bertanya kepada yang sudah menggunakan kan tidak kenal. Nah, akhirnya dia menggunakan sistem review atau testimoni. Kalau di dalam marketplace itu ada, ketika bintangnya 5 itu reviewnya bagus, 4 itu ya masih bagus, misalkan 3 itu udah mendekati produk itu ada bermasalah, apalagi kalau 1 itu bermasalah berarti produk tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dari penjual itu sendiri. Nah strategi dalam testimoni ini sangat berpengaruh kepada calon pembeli. Artinya ketika testimoninya jelek itu, reviewnya jelek dari produk itu sendiri, orang itu pasti akan tidak mau membeli. Termasuk saya misalkan ketika mau membeli produk di sosial media maupun di marketplace, yang pertama saya lihat, yang pertama manfaat produk itu apa, kemudian setelah itu saya lihat reviewnya. Kalau reviewnya di bawah bintang 3 saya tidak jadi beli. Karena apa? Menandakan produk itu bermasalah atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, itu. Jadi review ini penting, testimoni penting. Jadi ratusan pelanggan sudah merasakan, itu misalkan ya, ratusan pelanggan sudah merasakan manfaat produk ini yang luar biasa, 100% berhasil. Nah itu copywriting yang sangat menarik. Itu tentukan. Jadi bagaimana kita belajar menulis, selain kita menulis manfaat dan lain sebagainya, testimoni dibuktikan misalkan dengan gambar, review, balasan, itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Kemudian call to action yang kuat. Nah ini contohnya dapatkan suplemen X sekarang juga dan rasakan berbeda dalam 30 hari. Klik tombol beli sekarang di bawah ini. Nah itu copywritingnya. Yang menarik, call to action. Setelah menghubungi langsung action untuk membeli. Nah, dapatkan suplemen X sekarang juga dan rasakan perbedaannya 30 hari, langsung bisa bahkan mungkin 1 jam langsung bisa manfaat yang kita rasakan. Nah itu langsung bisa dibeli sekarang juga karena ada diskon, misalkan seperti itu rekan-rekan semuanya. Misalkan kemudian keunggulan kompetitif ya, contoh suplemen X menggunakan formula premium, bahan-bahannya alami herbal itu. Kemudian ya, jadi gunakan copywriting semacam itu.
Kemudian jaminan dan garansi, misalkan kami menawarkan jaminan uang kembali untuk jika Anda tidak puas dengan suplemen X dalam 60 hari misalkan. Kalau tidak ada rasanya bisa kita garansi. Nah itu apalagi itu, kalau udah berbicara garansi berarti menjamin sekali, berarti memang produk ini sangat berkualitas. Dimana kalau suatu produk menjamin ada garansi berarti produk itu berkualitas tinggi. Artinya konsumen itu akan meningkatkan keputusan pembelian kalau dia tidak merasakan perbedaan dalam 60 hari digaransi. Nah, seperti itu. Kemudian panggilan emosional misalkan. Jangan biarkan energi dan produktivitas Anda turun. Nah, ini contohnya. Jangan biarkan panggilan emosional kita raih emosional kita. Jangan biarkan misalkan Anda itu terlalu letih karena nanti kalau letih tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Itu kan menarik. Jadi jangan lupa beli suplemen X misalkan. Ya, pentingnya copywriting tentu apa yang sudah saya jelaskan fungsi-fungsi tadi, tentu dalam dunia digital marketing copywriting adalah kunci untuk menarik perhatian audiens, kemudian meningkatkan konversi dan membantu membangun brand. Tentu membangun brand dari copywriting itu juga salah satu membangun brand dari produk kita. Kemudian tanpa copywriting yang baik pesan Anda mungkin tidak terdengarkan. Sama saja itu kalau kita berbicara itu tidak menarik. Kalau orang tidak menarik, jangankan mengeklik, ya, jangankan mengeklik, jangankan melihat, ya. Kalau di scroll aja lewat orang udah males, nggak menarik gitu. Mau klik aja udah males, apalagi melihat produk kita maupun membaca. Gunakan judul menarik mungkin, kemudian bagaimana cara meraih hati konsumen itu sangat penting. Kemudian copywriting juga mengetahui target audiens, rekan-rekan semua, bahwa sebelum menulis penting untuk memahami siapa target demografi kita, kemudian minatnya, kebutuhan mereka, ya. Jadi kita analisis di lingkungan sekitar itu rata-rata anak muda misalkan membutuhkan apa, ya kita memasarkan produk itu. Karena apa? Karena ketika kita berjualan atau berbisnis itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen. Nah, jadi kita berbisnis itu upayakan dapat menyelesaikan masalah konsumen. Masalahnya apa? Kita menawarkan solusi dengan produk kita. Ya, jadi analisis yang tepat dalam berbisnis itu memahami masalah konsumen sehingga kita dapat menyelesaikan solusi itu dengan produk kita. Jadi ada menggunakan bahasa emosional, sudah saya contohkan ya, bahasa emosional yang menarik, bagaimana jangan biarkan Anda terlalu letih misalkan, jangan biarkan Anda susah tidur. Nah, makanya itu bahasa-bahasa emosional yang menyentuh hati kita. Dan kemudian ada teknik storytelling. Ini menggunakan storytelling dalam copywriting adalah membuat pesan Anda lebih menarik dengan cerita, ya. Yang saya jelaskan bahwa yang di dalam strategi konten itu selain cerita, humor dan lain sebagainya itu gunakan storytelling atau gunakan dengan cerita. Kemudian teman-teman, yang terakhir ini menguji dan menganalisis. Selalu lakukan uji coba pada copywriting Anda, ya. Nah, gunakan analisis untuk melihat apa berhasil atau tidak yang Anda tuliskan. Membuat Anda itu memperbaiki strategi ke depannya ketika memang tidak berhasil atau kurang efektif di masa yang depan. Misalkan contoh uji cobanya, ya, lakukan uji coba A atau B testing, ya. Coba 2 atau lebih versi copywriting, ya, yang berbeda. Nah, untuk elemen-elemen penting seperti judul, ya, atau penawarannya, coba buat yang berbeda. Setelah buat yang berbeda, nanti bandingkan dari performa atau viewer dari yang kita buat itu bagaimana. Ini lakukan, ya. Jadi kita perlu riset juga, memperforma atau versi yang mengklik dari pemasaran kita itu dari copywriting A sama copywriting B itu lebih banyak yang mana. Itu salah satu bagaimana kita menguji dan menganalisis. Kemudian gunakan hasil uji coba untuk menentukan versi copywriting yang paling efektif. Jadi 2 itu, A atau B, yang paling efektif yang mana, maka Anda harus gunakan secara konsisten dan terus menerus, ya. Kemudian ada kesalahan umum dalam copywriting. Banyak copywriting pemula ini melakukan kesalahan yang sama. Misalkan hindari penggunaan jargon yang berlebihan atau yang over, yang saya katakan tadi bahwa
segala sesuatu misalkan yang over itu tidak baik ya, gunakan jargon, atau yang over itu kurang tepat. Kalimat yang terlalu panjang itu tidak usah, simple pada jelas ya. Dan kurangnya fokus pada audien ya, kemudian kesalahan ini dapat mengurangi efektivitas pesan Anda. Ini contohnya ya, contohnya saya memberikan contoh satu, ini judul yang membingungkan atau tidak menarik. Nah, itu kesalahan copywriting ya, jangan sampai dilakukan. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya produk terbaru kami terlalu umum dan tidak menjelaskan manfaat. Nah ini kalau kita menulis produk terbaru kami umum kan, kita nggak menjelaskan manfaatnya apa, kelebihannya apa, inovasinya apa, sehingga produk terbaru itu banyak produk-produk terbaru yang memang manfaatnya tidak dijelaskan secara detail. Nah itu kesalahan juga. Jadi ketika kita produk terbaru kami apa gitu misalkan ya, kemudian lebih baik dapatkan peningkatan produktivitas dengan fitur baru kami. Nah ini lebih baik ketimbang kita menulis produk baru kami menggunakannya gini, misalkan dapat meningkatkan produktivitas dengan fitur baru kami ya gitu ya. Apa itu fitur baru kami, nanti diklik baru penjelasannya akan lengkap. Kemudian kesimpulan, dalam dunia digital yang kompetitif menguasai teman-teman, copywriting adalah keterampilan yang sangat luar biasa ataupun berharga ya. Dengan teknik yang tepat tentu Anda sebagai pelaku bisnis sebagai pelaku bisnis dengan cara yang tepat, tentu Anda dapat menarik minat atau dapat meluluhkan calon hati konsumen ya. Teruslah belajar dan berlatih untuk mencapai kesuksesan. Copywriting merupakan strategi dalam penulisan yang efektif untuk meraih hati konsumen. Kurang lebihnya pada pertemuan kali ini itu yang dapat saya jelaskan. Nanti kalau ada yang didiskusikan, komentar di atas, kita berdiskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.